langsung masuk aja nih ngobrol-ngobrol tentang Badeno AI. Supaya si Elan agak santai, agak rileks ya, kan agak tegang banget ya. Nanti kalau kamu cerita pasti kamu semangat nih ya, Elan ya. Oke, nah bicara tentang Badeno nih Elan ya, tadi kan saya udah sempat sampaikan kemungkinan besar banyak dari rekan-rekan di rumah yang sudah tahu tentang Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Mungkin bisa diketik di live chat gitu ya. Siapa di sini yang sudah tahu atau sudah pernah pakai Badeno, ya mungkin di live chat bisa kasih jempol atau bilang saya sudah pakai dan sebagainya bisa gitu ngacung, ya. Bisa ngacung juga, gimana ngacung gini? Ya, bisa ngacung juga ya. Tapi mungkin ada juga yang sedang mengikuti siaran live pada siang hari ini atau yang sedang menonton siaran tundanya, mereka mungkin belum tahu atau baru dengar pertama kali tentang Badeno atau baca dengar nonton Alkitab bersama ini. Elan, bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman di rumah untuk menyegarkan lah sedikit aja. Oke. Jadi Badeno itu Mbak Evi, yaitu rencana multimedia baca Alkitab setahun. Jadi setiap harinya itu ada ayat. Nah, dari Badeno ini bisa untuk membaca Alkitab, dengar audio Alkitab. Baca ya, gitu ya. Itu baca. Kalau dengar. Jadi sahabat sabda bisa mendengar audio Alkitab. Kalau nonton. Jadi sahabat sabda bisa menonton video Alkitab itu. Oke, ada video Tuhan Yesus, Lumo dan sebagainya. Ada visualisasinya ya. Jadi baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Itu yang disebut dengan Badeno gitu ya. Dan mungkin rekan-rekan di rumah atau sahabat-sahabat di rumah juga bisa melihat nanti lebih lanjut ya di situs Badenonya itu sendiri. Bisa langsung masuk ke badeno.sabda.org atau ke sabda.id ya, /Badeno gitu ya. Mau tahu lebih banyak tentang apa itu Badeno, nanti bisa lihat saja di bagian tentangnya di situ ya. Tetapi ini tadi yang sudah sempat saya informasikan atau kami informasikan bahwa Badeno itu sendiri artinya baca teks, dengar audio, dan nonton itu visualnya ya. Dan ini satu gerakan sebenarnya, bukan sekadar produk ya Elan ya. Dan teman-teman di rumah, ini satu gerakan untuk kita bisa membaca Alkitab ya. Kita bisa punya metode, kita bisa punya cara disiplin untuk belajar Alkitab setiap hari gitu ya, dengan multimedia ya, karena ini adalah cara smart untuk belajar Alkitab pada era yang smart ini juga Elan. Jadi sangat diperlukan ini Badeno, dan Badeno ini sendiri sudah kita buat konsepnya sebenarnya sudah sejak tahun 2000 sekitar 2019-2020 kita luncurkan platformnya, tetapi konsepnya itu sudah berjalan jauh ya, sudah 20 tahun lebih gitu ya, dan baru kita wujudkan dalam situs Badeno ya. Oke, nah kalau gitu Elan ya, ini satu hal yang mungkin saya mau tanya dan teman-teman di rumah mungkin penasaran. Kan sudah ada Badeno sekarang, udah jalan jauh, jalan oke, sudah ada komunitasnya juga gitu ya Elan ya. Orang sudah pakai untuk melakukan studi Alkitab gitu. Kenapa harus ada Badeno AI? Kenapa diperkenalkan Badeno AI? Apa sih bedanya dengan Badeno ini yang tadi nih barusan kita informasikan? Oh, oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah nerima Badeno baca dengan nonton. Kalau yang kali ini Bu Evi, itu bisa sahabat sabda untuk kali ini bisa untuk berinteraksi dengan AI. Gitu Bu Evi. Jadi ini kayak lebih fresh dengan teknologi terbaru. Dengan teknologi terbaru. Jadi ditambahkan untuk teknologi AI-nya gitu ya. Jadi apakah bisa dikatakan Badeno yang sekarang ini nggak cukup? Jadi harus ditambahkan AI segala gitu? Bukan nggak cukup, tapi melengkapi ya, Mbak Evi. Melengkapi ya? Lebih tepatnya melengkapi gitu. Gimana nih maksudnya melengkapi? Kalau semisal Badeno yang dulu itu kita sudah bisa baca, dengar, nonton, tapi sekarang itu karena kita melihat bahwa AI terusnya GPT sekarang lagi naik gitu. Nah, ini sedang berkembang dengan sangat pesat ya. Sedang berkembang. Itu menurut kami ya, kami itu dari Sabda juga tim labs. Tim labs ini yang mengerjakan Badeno ini ya bisa cukup melengkapi gitu gitu, menambahkan dalam materi untuk studi Alkitab. Oke. Iya. Jadi ini tadi sedikit
di-spill oleh Elan ya tentang kenapa sih harus ada Badino AI. Tapi ada hal yang lebih besar sebenarnya ya dibandingkan kalau Badino AI atau Badino yang dulu itu memang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Saya akan sedikit menambahkan. Sebenarnya Badino atau program baca dengar nonton Alkitab yang ada sekarang ini merupakan perwujudan sebenarnya dari konsep Alkitab pintar ya dan Smart Bible itu tadi dikatakan oleh Elan, dan ini sejak 2017 kami perjuangkan ya untuk konsep Alkitab pintar ini, bahkan sudah dibangun sejak Yayasan Baga Sabda itu berdiri dengan software Alkitab gitu ya. Tetapi ketika mulai perkembangan multimedia berkembang gitu ya, kami melihat ada kepentingan yang sangat besar ya untuk kita bisa membuat Alkitab itu bisa lebih interaktif gitu ya dengan dengan kita ketika kita belajar Alkitab. Jadi lahirlah Badino ini sebagai perwujudan ini tadi dari Alkitab pintar dan Smart Bible gitu ya. Karena tadi seperti yang sudah dikatakan Elan, AI sangat berkembang dengan cepat sekali ya, dan menjadi kesempatan untuk kita bisa memperlengkapi ya Badino yang sudah ada sekarang dengan kita setiap pasal itu sudah ada Elan data-datanya yang sangat besar ya Elan ya itu ya. Jadi kita bisa menggunakan lebih besar lagi dengan teknologi AI ini. Nah, kalau tadi saya bilang Badino ini sebenarnya perwujudan dari konsep Smart Bible, ya kita bisa lihat nih sebenarnya smart itu tuh bukan cuma sekadar slogan gitu ya, ya Elan ya. Jadi akronim juga nih ya. Iya, akronim benar. Nah, kita bisa lihat di Badino ini sendiri. Ada Study Bible, ada S untuk Study Bible, ada Study Bible-nya di Badino? Iya, untuk dari Badeno itu sendiri ya juga untuk belajar Alkitab. Untuk belajar Alkitab, fokusnya ke sana gitu ya. Lalu M-nya itu Media Bible. Media Bible lah. Nah, di Badeno ini juga ada media ya, dari audio, juga ada dari video di bagian dan juga gambar itu di Badeno Arts. Kalau di Badeno Plus di bagian bawah nanti akan ditunjukkan waktu demo walkthrough ya kita lihat ya. Dan itu Badeno ini benar-benar ini memang landasannya media first waktu kita bangun bersama. Dan ada A-nya ini apa ini? AI Bible. Nah, makanya sekarang harus sangat dilengkapi karena perkembangan AI juga sudah semakin berkembang pesat. Jadi beneran Badino sekarang dilengkapi dengan Badino AI. Kalau R-nya Relational Bible gimana nih? Relational Bible itu karena terkait ini, Bu Evi, bahasa suku gitu. Nah, contohnya. Contohnya itu kalau di bagian plus juga itu ada bahasa Jawa. Kita juga menyambungkan dengan suku di Indonesia. Iya, jadi salah satunya Relational Bible. Ketika kita buka Badeno, itu bukan hanya menampilkan baca, dengar, nonton ya. Bukan hanya menampilkan kita hanya bisa baca teks, dengar teks atau nonton dari teks Alkitab yang dijadikan visual, tetapi itu ada Badeno Plus-nya di situ. Nah, itu berbicara tentang relasional ya, tentang Relational Bible. Lalu ada Tech Bible, T-nya Smart, T-nya ini Tech. Nah, Badeno ini bicara tentang teknologi bukan ya? Yeah. Pastinya tentang teknologi, dan ada Social Bible-nya juga Smart, karena Badeno juga dilengkapi dengan komunitasnya. Wah, ini jadi nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dibedakan atau apakah ini Badeno atau Badeno AI dulu bedanya sekarang apa, dulu gimana, sekarang gimana, karena ini satu wujud konsep yang harusnya utuh, yaitu Smart Bible. Oke. Ya, kalau gitu Elan ya, karena bahkan sudah ada sabda unboxing tentang Badeno, sudah sering ada ada seminar dari Sabda juga tentang Badeno. Saya mau minta Elan deh ngajakin sahabat Sabda di rumah untuk walkthrough, jalan-jalan, melihat apa sih nih Badeno AI ini sendiri dalam konsep Badeno ini sendiri. Silakan Elan. Oke. Sahabat Sabda bisa mengunjungi sabda.id/badeno dulu di Google Chrome atau Mozilla, lalu akan muncul nanti akan muncul platform dari Badena seperti ini. Oke. Dari atas itu ada baca, lalu bisa scroll ke bawah, ada dengar, lalu ada nonton. Nah, AI-nya di mana, Mas Elan?
Bentar, ini dulu. Oke. Ya, jadi ada baca dan dengar dan nonton. Nah, pelan-pelan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat langsung di atas itu untuk jadwal hari ini ya. Kita lihat di atas tadi hari ini jadwalnya Yohanes 13. Yohanes 13 ya. Ini jadi besok kalau dibuka lagi udah ganti lagi pasti ya pasalnya. Nah, jadi setiap hari ada satu pasal. Ini yang tadi kita bilang Badeno klasik ya. Baca, dengar, nonton. Nah, sekarang monggo Badeno AI-nya nih. Badeno AI itu terdapat di bagian bawah ya teman-teman di Badeno Plus. Nah, itu terdapat yang di namanya drop down Badeno AI yang warna hijau itu bisa diklik. Sama teman-teman bisa diklik. Jadi Badeno Plus-nya itu ada studi, pertanyaan, renungan, baru situ ada AI gitu ya. Ini tadi kita bilang relational Bible ya. Nah, ini sekarang kita masuk Badeno AI. Ini ada berapa? 9 akordeon. Nah, ada ringkasan, ada pengantar, latar belakang, topik, nama dan tempat sampai 5W1H. Ini semua yang dijelasin apa itu maksudnya 5W1H? Oke. Nah, ini Bu Evi yang Badeno AI ini di-generate oleh AI. Jadi kita punya custom AI. Nah, terus kita punya dataset AYT. Datasetnya pakai Alkitab yang terbuka ya? Alkitab yang terbuka. Nah, dataset AYT ini kita olah di custom AI ini. Lalu hasilnya itu jadi 8 akordeon ini. Nah, semisal yang ringkasan kita buka deh. Boleh dibuka. Oke. Teman-teman di rumah boleh ikutan ini ya, boleh ikutan mencoba juga, buka sendiri di browsernya. Tadi di sabda.id/badeno, lalu nanti langsung masuk aja ke bawah. Ada udah biru-biru di situ untuk menandakan ini Badeno AI-nya di sini, supaya bisa ngikutin juga dari rumah. Kalau dari layar HP sendiri kan mungkin kekecilan ya, nggak kelihatan. Jadi mungkin bisa coba sendiri juga ya. Nah, ini ringkasan ya? Ya. Ringkasan dari Yohanes 13. Oke. Nah, ini penjelasan singkat tentang dalam satu pasal ini. Lalu kalau di akordeon selanjutnya ada pengantar dan latar belakang. Pengantar dan latar belakang. Ini berarti kayak semacam Alkipedia gitu ya? Iya, tapi kalau yang Alkipedia mungkin tidak di-generate dengan AI. Jadi Alkipedia berdasarkan data yang memang udah ada dari sumber-sumber yang udah ditetapkan gitu ya? Oke. Kalau yang ini di-generate oleh AI. Di-generate oleh AI. Oke. Kalau pengantar dan latar belakang ini ya pengantar dari Yohanes 13 tadi. Kalau latar belakang ya isinya latar belakang historis, terus konteks budaya dan literatur yang dalam pasal 13 ini. Oke. Lalu di akordeon selanjutnya itu ada topik. Jadi tadi ada ringkasan, lalu setelah itu ada pengantar dan latar belakang. Sekarang kita masuk ke dalam topik. Pastinya topik yang ada di Yohanes 13 ini ya? Ya, benar, Bu Evi. Oke. Topik-topik yang ada di Yohanes 13. Ya, kalau yang tidak di situ ada Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir dan seterusnya sampai cukup lengkap yang 8 ini. Jadi mulai dari pasal ayat 1 gitu ya, lalu ada 38 itu. Sampai seluruh pasal dari Yohanes 13 ini ya. Jadi topik-topiknya ya. Nah, ini sudah bisa nih. Misalnya untuk kita bikin satu topik untuk renungan, topik untuk kita mungkin bahkan untuk berkhotbah udah ada nih ya. Ide besarnya nih. Bisa diambil dari sini, Bu Evi. Betul. Oke. Ada lagi nggak nih? Ya, lanjut dari topik itu ada nama dan tempat ya. Ini nama dan tempat. Itu nama tokoh-tokoh di dalam, kalau di sini Yohanes 13 ya. Jadi siapa saja sih yang ada di Yohanes 13 ya, nama-nama tokoh dan nama tempat ya. Oke. Lalu ada kata kunci, ini keyword yang merujuk kayak kata-kata penting di dalam Yohanes 13. Jadi apa yang penting itu sudah dia sarikan, dia ambil, ya di-generate ya. Lalu muncullah ini di Yohanes 13 ada hari raya Paskah, Yesus, Yudas Iskariot dan sebagainya. Ya. Ada makan malam segala nih. Lalu ada pertanyaan refleksi dan diskusi. Ini seru nih, pertanyaan refleksi dan diskusi. Ya, ketika kita membaca Yohanes 13 ini kan pasti kita perlu ada pertanyaan refleksi yang bisa jadi rema buat kita gitu, bisa diambil dari sini. Ini kalau saya sendiri ya pernah nyoba juga, ini bagus banget kalau kita lagi PA nih. Misalnya kita lagi PA Yohanes pasal 13 gitu ya. Nah, ini juga yang
kalau dulu di Badeno yang klasik itu ada bagian Badeno pertanyaan, itu kan lebih mungkin ke komprehensifnya ya, ke informasi tentang apa saja untuk menggali ya, untuk menganalisis yang ada di Alkitab. Nah ini lebih ke diskusi gitu ya. Nah kenapa Simon Petrus awalnya menolak Yesus membasuh kakinya, apa yang Yesus ingin ajarkan kepada Petrus melalui tindakan ini. Nah ini begitu kita lagi PA, kita gali, ini bisa jadi satu diskusi yang menarik ya. Nah, kadang kan kita susah tuh ya, mau ada diskusi, mau ada ada interaktif lebih di dalam kelompok PA karena kita nggak ngerti kita mau nanya apa, ya nggak? Ya nggak ya? Jadi dengan ini dibantu dengan AI, setia dengan teks dari Yohanes pasal 13, lalu dibantu dengan AI yang mengenerate-nya, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai ya. Ya, untuk diskusi. Ini boleh banget nih ya. Oke banget, ini menolong sekali ya untuk kita ini ya. Untuk kita bisa melakukan PA dengan lebih interaktif. Oke, ada lagi nggak nih? Lanjut. Oh masih ada, ya, wah. Satu lagi. Pelajaran dan doa. Oh kurang dua. Pelajaran dan doa dulu. Oke. Ya ini pelajaran yang dapat diambil dalam Yohanes 13 dan doa juga terkait pasal 13 ini. Iya. Gimana? Ini ada pelajaran ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, lalu ada doanya. Doa terkait. Ini pokok doa ya. Ya, pokok doa. Oke. Wah, ini juga satu hal yang baru nih. Kadang kalau kita selesai PA ya udah diskusi ya udah gitu aja ya. Tapi padahal sebenarnya kan harus ada ya supaya kita bisa aplikasi ya, lebih mengaplikasikan. Nah, ini bahkan didoakan nih untuk aplikasinya ya. Wah. Oke. Ya, ada lagi tadi katanya. Oke, lalu yang terakhir yang di-generate itu ada 5W1H. 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, ini adalah hasil generate AI dari kita menggunakan kata tanya. Jadi 5W1H itu dari what, whose, where, when, dan where dan how. Iya, oke. Jadi itu ya. semisal contoh siapa yang ada di Yohanes 13, terus mengapa Yesus melakukan membasuh kaki murid-muridnya dan sebagainya. Iya, jadi biasanya kalau kita melakukan PA itu ya supaya kita bisa menggali pasal-pasal tertentu itu dipandu dengan pertanyaan 5W dan 1H gitu ya. Misalnya ini ada pertanyaan what ya. Apa sih yang ada dalam pasal 13 ini gitu ya. Nah, ini dikasih tahu nih langsung nih apa aja yang ada. Siapa aja sih yang ada di dalam pasal 13 ini? Ini tadi kasih Yesus, murid-muridnya dan sebagainya gitu ya. Where, di mana kejadiannya, lalu tadi when ya, kapan kejadiannya gitu ya, dan ada lagi tadi how gitu ya. Kita bisa lihat di bawah bagian how-nya pertanyaannya untuk ini. Ya, contohnya ya, ini bagaimana nih ya, bagaimana prosesnya yang terjadi saat itu ya ketika Yesus sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya dan sebagainya, apa sih ya prosesnya, bagaimana sih prosesnya di sana, dan dengan generate dari AI ini sangat membantu, menolong untuk kita menggali lebih lagi. Ini dari 5W1H. Ya. Tapi nggak hanya itu aja, Bu Evi. Ada lagi apa nih? Nah, dari Badeno ini sahabat Sabda bisa melakukan PA langsung dengan AI. Itu sih tujuannya sih emang ya. Ketika kita melakukan PA memang ada tools ini ya, Elan ya, ada tools yang bisa menolong kita. Badeno sudah sangat menolong, sistemnya juga sudah sangat menolong. Tapi yang paling penting memang kita harus lakukan PA itu secara pribadi ya. Ya, pribadi Elan terlebih dahulu. Nah, tapi kita juga bisa lakukan dengan AI sekarang. Jadi kita harus bahasa kasarnya itu harus baca dulu. Baca teksnya dong. Baca secara manual. Baru melakukan PA dengan AI ini. Iya, yes. Baca secara manual tuh bisa tadi Badenonya ya. Iya. Baca teks, dengar atau mau dengar teksnya dengan audio atau menonton teks Alkitabnya dengan visualnya. Itu harus kita lakukan dulu gitu ya. Benar. Sebelum kita lakukan PA dengan AI ini. Dengan atau tanpa AI sama. Ya harus berangkat dari teksnya dulu. Ini ada apanya? Mulai PA dengan AI sekarang, lalu ada situ tulisannya Alkitab GPT gratis, Flow GPT, lalu ada Alkitab GPT akun bayar OpenAI. Itu maksudnya apa tuh? Nah, kalau di sini sahabat Sabda bisa melakukan PA dengan AI. Nah, kalau
di Sabda menyediakan ada yang Flow GPT yang gratis. Alkitab GPT gitu ya. Alkitab GPT. Kalau kita mau PA dengan AI ada Alkitab GPT. Ada 2 nih, ada satu yang gratis, ada satu yang berbayar. Nah, Oke. Kalau sahabat Sabda juga punya akun dari OpenAI yang berbayar, bisa menggunakan OpenAI yang sebelah kanan. Oh, berarti yang bayar akunnya ya? Iya. Kalau kita mau bikin akun di GPT Plus, ya, itu baru kita bisa dapat Alkitab GPT-nya. Iya, bisa akses ke sana. Yang bayar waktu kita bikin akun. Alkitab GPT-nya sendiri gratis kan? Iya. Oke, jadi nggak 2 kali bayar ya? Karena ada yang nanya tuh, 2 kali bayar. Begitu daftar akun masih harus bayar, mau ngakses Alkitab GPT bayar lagi. No ya, Alkitab GPT-nya tetap free, gratis, karena dari Sabda prinsipnya kita sudah mendapatkan dengan cuma-cuma, kita akan memberi juga dengan cuma-cuma gitu ya. Tapi memang kebijakan dari OpenAI itu sendiri gitu ya. Kalau mau bisa mengakses GPT Store, kita harus bikin akun di GPT Plus ya. Dan kita harus melakukan subscribe pembayaran untuk bikin akunnya. Tapi tadi ada yang gratis nih. Flow GPT. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini nih? Ya, bisa dibuka Flow GPT. Oke. Terkait dengan studi Alkitab, Bu Evi, kita bisa menanyakan pasal. Misal saya ingin. Tadi coba mau buka Yohanes 13 tadi ya. Yohanes 13 ayat 1 gitu. Yohanes 13 ayat 1. Nah. Ini langsung kalau Flow GPT ini masih dari teksnya dari Alkitab GPT ya? Iya, dari AYT. Dari AYT. Dari AYT Alkitab yang terbuka. Iya, dari AYT. Nah, ini sambil menunggu juga saya akan jelaskan, nggak hanya kita Yohanes 13 ayat 1 aja, tapi juga untuk studi Alkitab. Kalau tadi kan contoh pelajaran atau aplikatif yang bisa kita ambil untuk sehari-hari, atau misalnya kan tadi bahasnya doa gitu. Misal dari Yohanes pasal 13 ini, apa yang bisa saya doakan untuk sehari-harinya. Nama tokoh mungkin atau sebagainya. Oke. Jadi sama aja prinsipnya kalau kita kayak pakai mesin generatif AI yang lainnya ya. Berarti kita ketik perintah kita, prompt-nya nanti akan menghasilkan. Nah, kalau dari Flow GPT ini nanti dia akan memberikan teks Alkitabnya itu sendiri. Nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Kita lanjut dulu nih nanti karena waktunya udah mau habis nih. Ya. Lalu di bawah itu apa nih? Ini ada arsip ya, Bu Evi, terkait metode AI Square. Oke, jadi nggak cuma disediakan alat, tapi ada juga metodenya. Ya, metodenya. Oke. Dan fokus. Jadi metodenya ada namanya ini ya? AI Square dan fokus, Bu Evi. AI Square ya. Metodenya ada namanya AI Square. Itu AI kalau kita bilang ya. AI-nya 2 kali. Jadi tadi ada amati. Iya kan? Amati, lalu ada investigasi, ya kan? Awali. Iya, awali dengan teks tadi ya, seperti yang kali sudah bilang. Awali dengan teks, amati teksnya sama, lalu investigasi ya, lalu ajaran. Ajaran itu artinya apa sih yang kita pelajari ya? Dari ini lalu implementasi itu artinya aplikasi atau penerapannya. Jadi ini dengan Badeno, dengan kita belajar Badeno, selain kita mendapatkan rencana baca Alkitab multimedia, cara belajar Alkitab yang multimedia, kita juga bisa langsung masuk ke dalam cara belajar Alkitab yang menggunakan AI. Sudah disediakan juga metodenya di sana. Nah, tadi di bawah kamu tadi selalu bilang metode fokus juga gitu ya. Ada fokus juga. Iya, kalau fokusnya kita main prompt aja ya. Iya, supaya mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang penting kita gunakan prompt yang baik itu dengan fokus ya. Kita bisa pakai generatif AI apa aja, nggak harus dengan Alkitab GPT. Kita bisa pakai Perplexity, Cloud, atau ChatGPT yang gratis, yang punya OpenAI yang gratis. Oke, itu ya. Yang penting kita tulis tadi, misalnya saya mau dapat ringkasan dari Yohanes pasal 13 gitu ya. Itu nanti akan keluar yang fokus buat dalam bentuk poin-poin untuk anak usia 15 tahun ke atas gitu ya. Atau kita bisa minta dia gunakan dalam bentuk buatkan renungan juga itu yang penting jelas untuk FOKUS-nya. Kalau mau lihat itu sudah ada arsipnya juga kok rekan-rekan ya. Sudah bisa lihat arsip untuk kita bisa membuat kunci sukses prompt yang baik ya. Jadi tinggal diklik aja dari situ,
pelajari bagaimana caranya kita membuat prompt dengan fokus, gitu ya. Itu. Ada lagi nggak Elan dari Badeno AI ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman? Oh ya, untuk yang 5W1H ini Bu Davi, nah ini masih dalam tahap pengembangan kan? Masih dalam tahap pengembangan. Kenapa maksudnya dalam tahap pengembangan? Kita masih proses untuk yang perjanjian baru dulu. Oh oke. Lamanya belum ya saat ini ya? Ya, perjanjian lama yang belum. Itu sih Bu Evi. Oh iya. Nah ini biasa suka ada pertanyaan ya, suka ada pertanyaan. Tadi kan kita juga habis acara AI Talks tentang Alkitab GPT dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan hasil dari AI ya Alkitab GPT itu Alkitabiah apa enggak? Ini pertanyaan ada lagi, hasil dari Badeno AI itu sendiri itu Alkitabiah enggak? Nah ini pertanyaan bagus Mbak Evi. Oke, silakan dijawab Elan. Ya ini yang seperti saya jelaskan tadi, ya kita kan pakai custom AI dan datasetnya juga Alkitab yang terbuka. Nah ya otomatis tidak jauh dari itu Bu Evi, jadi tetap Alkitabiah. Pasti Alkitabiah? Iya. Oke, karena dataset yang digunakan adalah teks AYT. Teks Alkitab ya, teks Alkitab. Kalau di Alkitab GPT bisa beberapa versi, kalau sementara yang gratis baru satu versi gitu ya, untuk itu Alkitab yang terbuka. Tetapi kita sudah train ya, kita sudah train itu jawabannya adalah hanya dari teks Alkitab atau dataset yang sudah kita berikan di dalamnya. Jadi bisa dipastikan itu Alkitabiah. Begitu ya, Elan ya. Wah, ini apa pertanyaan pasti sebenarnya jangan ada pertanyaan ini lagi ya. Iya, harusnya. Sudah sering ditanyakan soalnya gitu ya. Nah, oke. Ini ada beberapa tanggapan, ada beberapa pertanyaan juga ini dari teman-teman di rumah yang mengikutinya gitu ya. Wah ini tadi ada teman kita Nehemia Chris, waktu kita tanya udah pernah pakai Badeno belum? Dia bilang oh saya udah pernah gitu ya. Lalu ada Pak Martin Kasodu dengan akun Mark Lukteka, setiap hari saya gunakan Badeno untuk baca Alkitab. Iya, nanti Pak Martin Kasodu juga bisa sharing ya berkatnya apa saja dan jangan lupa coba yang Badeno AI-nya Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari teman kita Bang AI. Ini situs Alkitab jenis baru ya? Aduh, bukan jenis baru ya. Oh, bukan jenis baru ya, Bang AI. Ya. Tapi apa nih? Aduh, ada tapinya ya? Oh iya, jangan. Ya, ini bukan jenis baru, tapi dengan format yang kalau tadi Bu Evi bilang yang Mediaverse ya. Jadi kita menyediakan ada teks, ada dalam bentuk audio dan juga bentuk video. Gitu, Oke, jadi ya benar banget tadi yang dikatakan oleh teman saya Elan, ini bukan situs Alkitab jenis baru gitu ya, seolah-olah ini sesuatu yang berdiri sendiri, tapi ini perkembangan ya, perkembangan sejak tahun 94 Sabda bersama dengan para mitra ya berkecimpung atau fokus kepada Alkitab dan studi Alkitab, akhirnya terus sesuai dengan perkembangan sesuai teknologi gitu ya, sesuai teknologi ini jadi satu platform ya, platform walaupun dengan situs ya, tetapi dengan teknologi yang lebih berkembang. Tadi sudah dijelaskan ya, terutama teknologi smart gitu ya, dan ini kita katakan sebagai Smart Bible. Jadi memang mungkin kelihatannya produknya baru, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ini ada pekerjaan tangan Tuhan yang tidak singkat gitu ya, tentang bagaimana memanfaatkan AI untuk belajar firman Tuhan. Lalu teman kita Nehemia Chris juga tadi bilang, wah Badeno adalah acara PA yang sangat asik, sangat cocok untuk semua kalangan nih. Dari yang suka baca sampai yang suka visual. Benar banget ya Nehemia ya. Oke, ada pertanyaan nih dari teman kita, Nicholas Septian. Kalau sudah punya atau sudah install Alkipedia dan dapat jawaban terkait isu yang saya cari, lalu apakah masih harus pakai AI di Badeno? Ini bagus nih pertanyaannya. Oke, kenapa? Kalau semisal Kak Nikos ya sudah dapat di Alkipedia, ya juga bisa melengkapi lewat Badeno AI ini, Mas Nikos. Ya. Jadi lebih banyak sumber lebih baik gitu ya, lebih baik, untuk kita bisa memperkaya, memperdalam lagi gitu ya kan. Kalau PA bisa aja sih cuman pakai teks Alkitab aja, oke, nggak masalah. Cuman kan sudah ada hasil-hasil dari Alkipedia juga ada. Sekarang sudah ada AI, dimanfaatkan aja, nggak masalah kok ya memanfaatkannya, bahkan bisa lebih mempertajam, memperdalam hasil penggalian kita. Dapat sudut pandang yang lain Betul juga. Sekali, Elan. Oke, semoga puas ya Nikos, dan jangan lupa terus gunakan
lebih banyak alat juga untuk kita belajar Alkitab, termasuk salah satunya Badeno AI ini. Ini pertanyaan dari teman kita Aldo. Untuk Elan dan Bu Evi, yang paling menarik dari Badeno AI ini yang mana? Kalau Elan sendiri dari mana nih? Kalau menurutku ada 2 Bu Evi. 5W1H dan menggunakan AI secara langsung itu. Jadi yang tadi Alkitab GPT itu ya? Ya. Oke. Kalau saya udah pasti paling suka itu pertanyaan dan refleksi, gitu ya. Pertanyaan, refleksi dan diskusi, karena sangat-sangat menolong juga ketika melakukan PA dengan komunitas, dengan kelompok, gitu ya. Oke, oh ditambah tadi pelajaran dan doa itu juga unik banget tuh. Iya. Ya, ini ada pertanyaan, ada tanggapan dari Niko Septiani. Saran untuk copywriting di halaman mulai PA dengan AI, kata gratis dan berbayar lebih baik ditaruh setelah Flow GPT atau sebentar. Lebih baik ditaruh setelah Flow GPT/Alkitab GPT dan diberi tanda kurung. Oke, note ya, kita masukkan dulu dalam masukan ya, nanti kita sampaikan kepada pengembang. Pengembangnya juga si Elan sendiri sih. Teman-teman di tim labs ya. Oke, apakah masih ada tanggapan lagi teman-teman? Ya, kita tunggu ya. Nah, dari Elan sendiri gitu ya, dari Elan sendiri ada nggak sih pengembangan selanjutnya dari Badeno AI ini? Kalau ya seperti yang saya bilang tadi Bu Evi, yang 5W1H itu kan masih PB, perjanjian baru aja. Oke. Dalam waktu dekat ini akan generate untuk 5W1H yang perjanjian lama. Oke. Terus yang untuk jangka panjangnya kan kita sudah punya beberapa kayak ringkasan topik. Nah, nanti kita akan generate lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak akordionnya nanti yang bisa. Akordionnya lebih banyak nih, waduh. Nanti bisa digunakan untuk studi Alkitab. Oke. Itu jangka panjang. Iya, baik. Terima kasih Elan ya. Jadi teman-teman di rumah, sahabat Sabda juga silahkan doakan ya supaya bisa terus dilakukan pengembangan karena memang teknologinya sangat-sangat berkembang dengan cepat ya. Dan pasti kita akan berusaha untuk mengikutinya supaya teknologi yang paling baru nih bisa dipakai dulu, utamanya untuk kita belajar firman Tuhan. Apa nih harapan Elan dan harapan teman-teman di tim labs yang sudah mengerjakan Badeno AI ini? Ya, yang pertama ya untuk dua target itu bisa dikerjakan dan kita semuanya mengerjakan dikasih hikmat Bu Evi. Ya. Terus Badeno ini bisa memberkati masyarakat Indonesia. Oke. Itu sih Bu Evi. Oke, iya. Jadi harapanmu ya bisa lebih memberkati ya. Iya. Kalau dari saya sih kalau misalnya ada kebutuhan dari teman-teman, kayaknya bagus nih kalau bagian ini bisa di-generate tadi ya seperti yang sudah dikatakan, bisa mengusulkan poin. Kalau tadi sudah ada ringkasan, latar belakang, lalu ada topik dan sebagainya, bahkan ada 5W1H gitu ya. Kalau misalnya teman-teman atau sahabat Sabda di rumah ternyata menemukan ini ada satu poin lagi yang bisa menambah tadi bilang akordion ya. Iya. Ya bisa menambah lagi akordion dari Badeno AI. Silahkan bisa sarankan kepada kami ya supaya nanti kita pertimbangkan. Siapa tahu memang itu penting untuk studi Alkitab teman-teman lagi di rumah. Bisa kontak kami ya untuk berikan masukan feedbacknya tentang Badeno dan Badeno AI ini di 088129799100 atau ke 082133133315 gitu ya. Dan jangan lupa rekan-rekan juga bisa mengikuti komunitas Badeno untuk bisa tiap hari tadi seperti teman-teman ya bisa melakukan baca, dengar, nonton, bahkan ber-AI dengan Alkitab setiap hari gitu ya. Ber-PA dengan AI dengan Alkitab setiap hari dalam komunitas Badeno. Oke. Iya. Baik, kita akhiri ya untuk acara kenal produk kita pada siang hari ini. Terima kasih Elan untuk informasi yang diberikan ya untuk teman-teman atau sahabat Sabda di rumah, dan kita doakan terus ya supaya Badeno, terutama untuk Badeno AI dan secara luas tentang Smart Bible ini bisa lebih berkembang lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, dan teman-teman dari tim Labs bisa semangat terus mengerjakannya setiap hari gitu ya. Oke, dan kepada teman-teman sahabat Sabda yang sudah mengikuti dengan setia ya untuk kenal produk pada siang hari ini, terima kasih banyak yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapannya. Terima kasih kalau ada yang sedang menonton siaran tundanya dan ingin memberikan masukan, jangan lupa ya, boleh nulis nih di kolom komentar, nanti akan kami feedback dari admin Instagram Sabda_Sabda_Ilsa. Baik,